Strategi dana menuju masjid mandiri dan berkontribusi dengan digital fundraising. Dan hari ini Bang Ican sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada Bang Ican. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ican sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dan beliau akan menyampaikan materi dan kepada seluruh jamaah sekalian pada hari ini. Boleh langsung izin Bang Ican kita langsung berada di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita sudah live streaming. Assalamualaikum, apa kabar Bang Ican? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah Bapak Ibu dan para jemaah sekalian kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai acara kita awali dengan sambutan yang pada hal pertama ini akan disampaikan oleh Komandan Paskas Pasukan Amal Soleh, yaitu Ustadz Erwin. Kepada Ustadz Erwin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Yang kami hormati saudara kami dari Pontianak, Bang Ican, ahlan wa sahlan Bang. Yang kami hormati segenap dari kepengurusan Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Yang kami hormati bapak-bapak, ustadz-ustadz dari pengurus masjid, Dewan Takmir Masjid yang ada di Kota Palembang. Terima kasih sudah mau hadir, mau menyempatkan diri untuk datang ke acara ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di tempat rumahnya Allah ini, dalam rangkaian acara untuk strategi memakmurkan masjid dari segi digital. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkannya, melimpahkannya pada junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada pagi ini saya tak banyak menyampaikan kata-kata. Yang pertama, saya mewakili dari GIB Palembang. Apa itu GIB bapak-bapak? GIB itu Gerakan Infak Beras Kota Palembang, yang disebut juga dengan Paskas. Kami juga muridnya Kiai Lukman dan Bang Ican juga sama, satu guru. Alhamdulillah, Paskas sendiri di Palembang ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Jadi kami itu sebagai jembatan dari orang tua asuh yang sudah menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kami belikan beras, kami tukarkan dengan beras, dan beras-beras itu kami distribusikan ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Palembang, terutama pondok du'afa dan anak-anak yatim penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kami sudah berjalan 6 tahun di sini. Dan berkat bimbingan dari guru-guru Kiai Lukman dan kawan-kawan dari Pontianak,
kita bisa menjalankan gerakan infak beras di Kota Palembang. Kami juga membuka kepada bapak-bapak Dewan Takmir sekalian, jika ada jemaahnya yang ingin bergabung di sini di GIB Palembang, kami persilakan, tafadol. Nanti terakhir kami bagikan brosur GIB. Tidak banyak Pak, cuman 25.000 sebulan, sudah jadi uang tua asuh, asalkan istiqomah. Nah, itulah tabungan kita di akhirat. Dan untuk acara pagi hari ini, kami mewakili dari Dewan Takmir Masjid At-Thahirin. Saya nih ketua Masjid At-Thahirin Pak, yang ada di 26 Ilir di Simpang 4 itu. Kawan-kawan kami dari Masjid Nurul Khair, dari Al-Abror, yang sudah kami mengikuti juga kemarin seminar tentang kemakmuran masjid dari Majelis Ulama Indonesia yang mengadakan, dan pembicaranya Kiai Yazir dari Jogokarian. Alhamdulillah. Dan sekarang ada Bang Ican, kita akan berbagi ilmu, belajar dari Bang Ican tentang memakmurkan masjid dari penggalangan dana dari digital, dari sosial media. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan hari ini. Semoga dapat berguna untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Erwin, kita ucapkan sambutannya. Selanjutnya sebelum ke langsung penyampaian materi dari Bang Ican, kita akan mendengarkan sambutan dari sentra masjid yang akan diwakili langsung oleh Mas Febri. Kepada Mas Febri, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kepada bapak-bapak sekalian kami ucapkan selamat datang di Masjid Baitur Rahman Bangraya. Alhamdulillah, kali kedua kita bisa mengadakan kegiatan sarasian kemasjidan Bapak, untuk kedua kalinya yang berkenaan tentang strategi dana. Maka dari itu sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibagikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak sekali, salah satunya ada nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, untuk kegiatan hari ini yang sudah disampaikan bahwasannya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Ican. Ya, beliau adalah salah satu sosok yang inspiratif sekali yang kita kenal, yang sangat sekali inspiratif untuk bisa memberikan ilmu kepada kita. Bagaimana berkenaan tentang ilmu fundraising, bagaimana kita bisa mempelajari untuk masjid itu bisa berdaya, masjid itu bisa mandiri, dan dari keberdayaannya itu bisa menjadi solusi daripada umat. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini inilah yang didambakan oleh umat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana umat muslim harus setidaknya atau bahkan selayaknya kembali kepada masjid. Dari segi kehidupannya dan dari segala apapun itu, setiap ada problematika maka solusinya adalah ke masjid. Itulah yang sering disampaikan oleh guru kami Ustadz Bapak Kusnadi Ikhwani dan juga Bapak Ustadz Jazir yang sering disampaikan kepada kami semua. Nah, Bapak-bapak sekalian, kami dari sentra masjid dan terlebih dari sahabat takmir juga, kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Kami dari sentra masjid adalah pusat perlengkapan masjid yang ada di Kota Palembang. Untuk cabangnya juga ada di Lampung dan juga ada di Tangerang Selatan, di Banten. Dan kami di sini sangat senang sekali bisa menjadi support daripada kegiatan sarasian kemasjidan hari ini. Dan maka dari itu Bapak-bapak sekalian, insyaallah kegiatan ini harapannya ini bukan menjadi kegiatan yang insidental saja atau kegiatan yang cuma sekali saja. Tapi kita ajak kepada bapak-bapak semuanya, ayo kita sama-sama ramaikan masjid kita dengan ada follow up kegiatan setelah kegiatan ini.
Maka dari itu kami mengajak kepada bapak-bapak sekalian dari sentra masjid dan juga dari sahabat takmir, kami siap untuk bisa membantu proses, kami siap untuk bisa membantu bapak-bapak sekalian untuk sama-sama kita memajukan masjid kita masing-masing. Tetapi untuk memajukan masjid di Kota Palembang sendiri harus butuh kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu terbentuk? Salah satunya dengan kita bisa menjalin komunikasi antar masjid setelah kegiatan ini selesai. Maka dari itu ini menjadi penekanan buat kita semua. Insya Allah kegiatan ini akan ada keberlanjutannya. Mau itu kegiatan yang sama seperti ini atau nanti kegiatan yang lainnya yang insya Allah akan diinisiasi, yang akan dilakukan oleh sahabat takmir dan juga oleh sentra masjid seperti itu. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah apabila ada yang ingin mendatangi kami di sentra masjid atau ada yang bisa kita bantu untuk kebutuhan masjidnya, nanti bisa datangi kami di stand di bagian belakang. Nanti insya Allah kita akan bisa bantu untuk apapun hal yang bisa dibantu, yang bisa kita support untuk kebutuhan masjid bapak-bapak sekalian, insya Allah. Terima kasih atas kehadiran dan juga kesempatannya. Kami akhiri untuk sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas sambutan yang sangat luar biasa. Baik, masih semangat Bapak dan teman-teman jamaah sekalian? Masih. Tadi Bang Ican sebenarnya kita tuh sempat ada yel-yel, bukan yel tapi slogan dari masjid untuk umat bangkit. Kita ulangi lagi Bapak ya, dari masjid umat bangkit. Sekali lagi dari masjid umat bangkit. Masya Allah luar biasa. Baik. Nah Bang Ican, tadi kita sempat ngobrol dengan banyak jamaah di sini dan mereka beliau-beliau sangat-sangat menantikan informasi-informasi dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa diberikan kepada para pengurus jamaah masjid di sini. Mungkin kita boleh langsung saja Bang Ican. Oke. Cek. Apa kabar Bang Ican? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Semangat. Baik, perjalanan lancar Bang Ican? Alhamdulillah, kemarin dari kampung halaman di Danau Ranau baru landing di Palembang jam 3-an lah gitu. Wow. 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan. Jalur darat. Baik Bang Ican. Di sini tadi sedang ngobrol-ngobrol tersebar dari jamaah dan juga pengurus masjid ternyata Bang Ican. Ada yang dari Banyuasin tadi Pak ya? Ya, ada juga tadi beberapa tempat yang Masya Allah luar biasa sekali. Dan mungkin kita langsung saja mulai mungkin Bang Ican, banyak juga pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan oleh para jemaah dan boleh nanti bapak-bapak dan para jemaah untuk mencatat apa pertanyaannya dan bisa ditanyakan di akhir sesi nanti. Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Bang Ican. Siap. Izin ya, mungkin di awal Ana perkenalan sekaligus memberikan pengantar bahan diskusi kita pagi hari ini ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Sebelumnya salam kenal bapak-bapak, enggak ada ibu-ibu kan? Bapak-bapak kalau ya. Sebelumnya salam kenal bapak-bapak yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, panitia dan juga peserta diskusi menuju Masjid Mandiri dan berkontribusi hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama saya ingin memperkenalkan diri, izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Chandra, biasa disapa dengan panggilan Bang Ican gitu ya. Jadi cukup dipanggil Bang Ican aja dan bukan Ustadz gitu. Disclaimer dari awal gitu. Sekarang diamanahkan di Masjid Ismuhu Yahya namanya, sebuah masjid yang didirikan di tengah lahan lingkungan mayoritas non muslim ya. Jadi kiri kanan itu banyak saudara-saudara kita yang Tionghoa ya. 300-400 meter dari masjid kita itu ada yang buka lapak jualan daging beliau gitu ya. Tahu ya? Ada yang jualan katsu babi di situ Pak gitu ya.
Nah itu lingkungan Masjid Ismuh Yahya gitu. Cuman di tengah lingkungan mayoritas non muslim itulah sebuah masjid itu berdiri, dan hari ini masjid itu sudah mempekerjakan lebih kurang 250 anak-anak muda di dalamnya yang dihidupi setiap bulan, dikontrak secara profesional gitu ya, dan di manajemennya secara profesional. Ada yang kerja di bagian baitul malnya, ada yang kerja di bagian unit usaha, ada yang kerja di bagian pendidikan, ada yang jadi pengurus masjidnya dan seterusnya gitu. Dan kemudian masjid itu juga yang awalnya didirikan hanya guru kami itu, pengasuh Masjid Ismuh Yahya namanya Kiai EN, muridnya Kiai Lukman. Kiai Lukman mungkin sudah kenal ya. Nah, beliau awalnya mendapatkan amanah untuk hanya mendirikan masjid, ya, mendirikan Masjid Ismuh Yahya. Jadi setelah kita survei, kita lihat kiri kanannya, ya tadi kondisinya itu kiri kanan mayoritas non muslim. Nah, setelah kita survei ya logika kita bermain gitu kan. Kalau seandainya di sini dibangun masjid, jamaahnya siapa gitu ya. Nah, akhirnya terpikirlah untuk sekaligus membangun asrama santri, supaya ketika masjid ini santri, kalaulah tidak ada jamaah dari luar, paling tidak ada santri yang azan 5 kali sehari. Sesederhana itu waktu itu kita berpikirnya gitu ya. Akhirnya dibangunlah masjid dan juga asrama santri secara paralel gitu. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, saya persingkat dulu ceritanya. Hari ini masjid itu yang tadi awalnya hanya ingin membangun sebuah masjid dan sebuah asrama rumah Quran awalnya, namun hari ini alhamdulillah di kawasan tersebut masjid itu sudah mengakuisisi sekitar 95% yang ada lahan yang ada di komplek tersebut. Kalau divaluasi mungkin hari ini asetnya lebih dari 100 miliar gitu. Di mana masjid ini baru peletakan batu pertama itu tahun 2020. Ya, peletakan batu pertamanya April 2020. 1 tahun kemudian baru ada aktivitas di situ. Ya, baru ada aktivitas, walaupun jadi waktu itu belum jadi masjidnya, tapi SDM-nya sudah beraktivitas di situ. Ada santrinya, ada ustadznya, ada aktivitas baitul mal dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, bukan hanya sekedar memperkerjakan ratusan anak-anak muda, tapi juga bukan hanya sekedar memiliki aset ratusan miliar, tapi juga masjid ini kelak melahirkan sebuah narasi, di mana narasi ini kebermanfaatannya alhamdulillah atas izin Allah tentunya sudah dirasakan secara nasional, bahkan kontribusinya sempat merambah ke beberapa negara. Narasi itu disebut dengan SIDAK. Mungkin ada yang pernah dapat iklannya di sini ya. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yang sering seliweran di YouTube gitu. Ada yang pernah dapat iklannya, Pak? Pernah ya? Jadi ada narasi dakwah namanya Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Visinya cuma 2 kata, Pak, yakni mensurgakan Indonesia gitu. Bagaimana cara masjid ini mensurgakan Indonesia? Dengan mewujudkan 3 misinya. Misi yang pertama memberantas buta huruf Al-Quran. Misi yang kedua mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Misi yang ketiga membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Nah, sebenarnya kunciannya itu ada di misi kedua. Kenapa hadir kata-kata 23 juta penghafal Al-Quran? Karena kita kan pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan 1 penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat ke 10 orang keluarganya yang bahkan sudah divonis masuk neraka. Pernah dengar hadis ini ya? Nah, 1 dari 10 itu kan 10%. Nah, maka kalau kita mau mensurgakan Indonesia, kita cetak 10% dari seluruh penduduk muslim di Indonesia. Penduduk muslim di Indonesia ini sekitar 230 juta jiwa. Maka kalau kita cetak 23 juta penghafal Quran, doanya mudah-mudahan satu Indonesia jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah
misi Ismuhu Yahya hari ini kayak gitu ya. Dan sejak memancang visi misi itu yang kami rasakan amat sangat luar biasa gitu ya. Pertolongan Allah berdatangan dari arah yang tak disangka-sangka, dan nanti akan kita breakdown, kita akan diskusikan kenapa kemudian masjid ini hari ini yang kami rasakan tentunya atas izin Allah mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa kayak gitu. Dan kemudian saya izin ya menceritakan apa yang dicapai oleh masjid ini, bukan untuk menyampaikan bahwasanya kami hebat, enggak gitu ya. Tapi tentu saja ini semua terjadi atas izin Allah. Yang ingin kami sampaikan adalah bukan kami yang berprestasi, tapi Allah yang mustahil ingkar janji kayak gitu. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kami, bahwasannya ketika kita memang bersungguh-sungguh menolong agama Allah, maka Allah tuh sudah menurunkan proyek dakwahnya itu lengkap dengan RAB-nya. Itu pesan utama yang ingin kami sampaikan gitu ya. Allah tuh menurunkan sebuah proyek dakwah di muka bumi ini sudah lengkap dengan anggarannya, sudah lengkap dengan sumber dayanya. Tinggal pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan tendernya. Nah kayak gitu. Mungkin itu yang akan menjadi pembuka diskusi kita pada pagi hari ini sebagai perkenalan. Baik, terima kasih Bang Ican. Masya Allah luar biasa ya. Ini sedikit pengenalan dari Bang Ican tadi, dan juga tadi sempat disinggung beberapa poin-poin yang telah beliau sampaikan. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini Bang Ican dan Hafiz, ada pertanyaan-pertanyaan sudah dikumpulkan dari para jamaah ini, salah satunya karena kita melihat tema kita yaitu adalah strategi dana, dan di sini ada bagian dari digital fundraising gitu ya Ustaz ya. Bang Ican ya, jadi kan sekarang udah berkembang teknologi nih Bang Ican. Tadi ada salah satu jamaah bilang era globalisasi tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, bagaimana digital fundraising ini itu dapat mendukung kemandirian dari masjid gitu Bang Ican. Tadi sudah disampaikan juga keberhasilan Bang Ican di Masjid Ismuhu Yahya, dan mungkin bisa di-sharing kepada para jemaah dan pengurus masjid lainnya yang tadi sempat bertanya, bagaimana nih digital fundraising ini bisa mendukung kemandirian dan berkontribusi pada masjid. Mungkin boleh disampaikan Bang Ican. Ya. Jadi kalau yang kami rasakan di Ismuhu Yahya itu kanal utama bisa terbangunnya masjid dan bisa terbangun penopang-penopang kemandirian yang ada di dalamnya. Itu murni dari digital fundraising Pak. Artinya di awal ini saya ingin sampaikan bahwasannya potensi digital fundraising ini amat sangat besar gitu ya. Amat sangat besar. Kalau kita lihat, ada yang pernah baca berita perputaran judi online Pak, sampai berapa ratus triliun tuh? Nah, itu duit haramnya Pak. Potensi duit haramnya segitu tuh ya. Gimana kalau ditambah dengan yang halal gitu ya. Nah artinya perputaran uang di dunia online itu amat sangat besar, dan sayang kalau cuman digarap oleh judi online. Maka yang ingin saya sampaikan, ayo kita belajar sama-sama, belajar bareng-bareng untuk juga memanfaatkan potensi ini. Nah bagaimana caranya? Jadi di awal adalah memang kalau seandainya gitu ya, kalaulah seandainya memang saya lihat di sini beberapa pengurusnya sudah dewasa gitu ya, kalau enggak mau disebut tua dan mungkin agak sedikit memiliki tantangan untuk mempelajarinya, ya maka enggak ada pilihan lain Pak, seperti kata guru-guru kita, kasih kesempatan dengan yang muda gitu. Dan memberi kesempatan dengan yang muda ini enggak harus selalu high cost Pak. Tidak harus selalu rekrut gaji bulanan, tidak harus begitu. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan kesempatan dengan anak-anak muda. Contohnya kawan-kawan kita Satu Amal itu kan katanya punya ratusan relawan ya. Ada tim Satu Amal di sini. Nah dari Palembang ya, gitu. Mereka punya sekitar 300-an relawan. Yang namanya relawan kan tidak dibayar ya. Gitu. Cuman itulah kadang rela kadang melawan gitu. Gitu. Nah artinya langkah awal itu adalah yang kami ambil di Masjid Ismuhu Yahya itu mempercayakan masjid ini dikelola oleh anak-anak muda. Dan di Ismuhu Yahya rata-rata pengurusnya
itu di bawah 30 tahun Pak, gitu. Rata-rata di bawah usia 30 tahun gitu. Jadi ada yang baru lulus kuliah. Nah saya sendiri usianya 33 tahun Pak. Jadi pas masuk Ismuhu Yahya dulu ya usia sekitar 29-30an waktu itu gitu. Jadi memang kalau mau secara teknis ya tentu akan ada ilmunya, dan itu untuk membahas secara teknis itu butuh training mungkin selama 3 hari gitu ya. Tapi saya sedikit sampaikan di sini bahwasanya intinya adalah digital fundraising ini berpotensi. Di Ismuhu Yahya sendiri ya kita bisa mengumpulkan pendanaan itu. Ini direkam lagi ya. Ini buka-bukaan dapur, enggak apa-apa lah ya. Sekaligus syiar ya, bahwasannya niatnya syiar ya. Jadi di Ismuhu Yahya sendiri kita itu bisa mengumpulkan pendanaan 3 sampai 7 miliar per bulan, Pak. Ya, melalui digital fundraising, dan 2 tahun pertama melakukan fundraising di Ismuhu Yahya itu kita tidak buka kantor. Kantor kita ada di website, kantor kita ada di WhatsApp, Pak, kayak gitu. Nah, artinya begitu besarnya potensi digital fundraising ini kalau mau kita garap kayak gitu ya. Dan menggarapnya jangan sampai ada mindset bahwasanya kan menggarapnya itu harus ngiklan, harus butuh budget iklan dan lain sebagainya. Enggak juga. Kita punya masjid, silahkan buka Instagramnya nanti, Masjid Baitul Huda namanya, di Bandung ya. Terkenal dengan program masjid makan-makan. Ya, sama kayak Masjid Pemuda di Surabaya. Itu mereka menggarap fundraisingnya lewat satu akun Instagram dan hanya dengan satu program. Nama programnya Masjid Makan-Makan. Satu akun Instagram, satu program dikelola oleh satu orang. Ya, dikelola oleh satu orang. Terkumpul Pak 1 miliar sebulan. Asal sudah tahu cara dan polanya. Kayak gitu, ya. Cek aja nanti Masjid Baitul Huda gitu ya, Masjid Makan-Makan di Bandung. Itu salah satu masjid cabang kita juga. Nah, kemudian di Sukabumi ada namanya Masjid Sejuta Pemuda. Nah, silahkan buka juga Instagramnya. Mungkin itu satu-satunya masjid di Indonesia dengan follower lebih dari 1,5 juta orang gitu ya. 650k kalau tidak salah followernya gitu. Masjid Istiqlal aja kalah Pak gitu ya. Masjid Istiqlal 100 ribuan followernya di Instagram. Masjid Sejuta Pemuda ini itu followernya 600 ribu di Instagram gitu ya. Dan dia pernah mendapatkan fundraising hanya dari satu postingan ya. Hanya dari satu postingan itu sekitar 400-500 juta. Itu pernah dapat segitu waktu itu ya. Momentum terjadi ledakannya itu di situ gitu. Nah, lalu bagaimana caranya Bang gitu ya? Itu kan pertanyaan yang tadi ditunggu-tunggu gitu ya. Sederhananya Pak ya. Pertama, saya jawab pakai nasihat yang pernah disampaikan oleh guru saya gitu ya. Pertama, kita harus memiliki program yang berdampak dan menjual gitu. Jadi jangan dulu mikirin strateginya, jangan dulu mikirin akunnya cak mano, websitenya cak mano gitu ya, copywritingnya cak mano, jangan dulu mikirin itu. Pertama kita harus memiliki program yang berdampak dan menjual. Pertanyaan selanjutnya, cak mano caranya membuat program yang berdampak dan menjual nih? Jawabannya ada di kalimat itu sendiri. Kalau mau membuat program yang menjual, programnya harus berdampak. Nah gitu. Bisa dipahami Pak ya? Artinya Pak, yang pengen saya sampaikan hari ini adalah kalau kita cuma teriak, ayo bantu masjid kami, semua masjid juga teriak seperti itu, betul enggak? Kalau kita cuma teriak, ayo bantu pondok kami, ada penghafal Al-Qur'annya, semua pondok penghafal Al-Qur'an juga teriak seperti itu. Nah, cuman yang harus kita lakukan hari ini adalah apa kontribusi masjid ini terhadap umat. Nah, masjid yang fokus mensiarkan kontribusinya ke umat, biasanya itulah yang menjadi wasilah orang-orang baik berdatangan Pak. Masjid Sejuta Pemuda, kenapa waktu itu dia bisa viral dan meledak? Karena dia fokus memberikan pelayanan bintang 5 ke jamaah yang hadir ke masjidnya.
Wong datang istirahat di masjid dikasih bantal, dikasih kasur, Pak. Di saat masjid-masjid yang lain itu ngunci pintu habis sholat. Bahkan disuguhi kopi, bahkan dikasih makan. Viral se-Indonesia. Mengundang banyak orang untuk datang ke sana. Masjid Baitul Huda, masjid yang awalnya tidak ada aktivitas di dalamnya. Sekali masuk, anak-anak muda yang ada di situ, namanya Bang Fadli, langsung bikin program makan-makan. Diawali dengan pakai duit mereka sendiri, Pak. Patungan sesama mereka. Diawali hanya dimulai dengan 40 sampai 80 porsi waktu itu. Diawali dengan uang mereka sendiri. Jadi bukan minta dulu baru bergerak. Mereka dulu yang berkorban, langsung pasang spanduk di pinggir jalan, dipegang gitu. Bisa di scroll nanti ya di konten Instagramnya itu. Ada salah satu konten di awal-awal mereka bikin program itu. Ayo mampir ke masjid kami dapat makan gratis. Mampirlah banyak jamaah waktu itu. Habis sholat zuhur dikasih makan. Habis sholat zuhur dikasih makan. Nah lama kelamaan ya kontennya terus diangkat, akhirnya menggerakkan banyak orang. Mau dong titip ya sekian porsi, titip ya sekian porsi. Nah artinya diawali dengan program dulu. Dan program ini harus berisikan dampak yang luas dan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar situ. Gitu ya. Jadi ibaratnya hari ini tuh donatur mulai kritis. Ayo dong kontribusi. Jadi maksudnya gini, hari ini tuh mengedukasi donatur dengan pahala dan surga itu sudah selesai fasenya, Pak. Semua orang juga sudah tahu yang namanya sedekah ya dapat pahala, betul enggak? Semua orang juga sudah tahu yang namanya sedekah itu bisa jadi wasilah kita untuk masuk surga. Cuman pertanyaan selanjutnya, hari ini semuanya sudah pakai narasi itu, maka kita harus ada pembeda. Pembedanya apa? Kita harus mengkomunikasikan, Pak, bahwasannya bukan hanya dapat pahala, Pak, tapi program hadirnya masjid ini juga bisa menyelesaikan masalah banyak umat yang ada di sekitar sini, bahkan sekota Palembang. Nah, kayak gitu. Nah, kalau masjid kita sudah ambil peran seperti itu, maka kita tidak perlu copywriting yang canggih-canggih. Kita tidak perlu yang namanya strategi marketing yang canggih-canggih. Ya, tanpa diminta orang akan ngasih. Pertanyaannya adalah masjid kita pengen menyelesaikan masalah apa? Jangan sampai kita sibuk membangun, di depan ada yang minta-minta. Itu kan fenomena yang memprihatinkan, Pak ya. Kayak gitu. Kita sibuk mengumumkan saldo puluhan juta, ratusan juta, tapi di depan ada pengemis, Pak. Malu, Pak. Gitu. Ya kan? Itu kan sebenarnya kondisi yang cukup menampar-nampar harusnya ya. Nah, maka itu dulu, Pak, sebenarnya. Kalau masjid kita sudah berkontribusi menyelesaikan masalah keumatan yang ada di sini, kita tidak perlu strategi fundraising, Pak. Wong-wong baik akan datang berkumpul. Nah, Ismuhu Yahya apa narasi yang dibawa waktu itu? Isu yang kami angkat adalah membangun masjid untuk fasilitas ibu-ibu mu'alaf di pedalaman Kalimantan. Itu yang kami bawa waktu itu. Jadi bukan teriaknya ayo bantu Ismuhu Yahya dapat pahala masuk surga, bukan. Yang kami angkat isunya adalah, Pak, ini ada sekelompok ibu-ibu mu'alaf semangat ngaji tapi ngajinya di garasi. Ayo kita bangunkan masjid. Nah, itu narasi yang kami angkat waktu itu. Alhamdulillah bulan pertama fundraising 1,4 miliar terkumpul, Pak, di Ismuhu Yahya. Kenapa? Karena kami tidak menawarkan ayo bantu masjid kami, enggak. Yang kami angkat adalah ayo tolong ibu-ibu mu'alaf ini dapat fasilitas belajar Islam yang lebih memadai supaya mereka enggak belajar di garasi mobil lagi. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi ada tawaran solusi yang ditawarkan, ada masalah yang kita suguhkan, terus ada solusi yang kita tawarkan. Nah, solusi ini butuh pendanaan, ayo bantu. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi mungkin di awal adalah yang menjadi ruang diskusi kita. Saran saya di awal, bikin dulu daftar masalah apa yang pengen diselesaikan di sekitar masjid kita. Oh, sekitar masjid kami banyak pinjol, Bang. Nah, cobalah dipikirkan itu. Cak mana caranya supaya masjid ini jadi solusi untuk jamaahnya yang banyak terjerat pinjol. Di jamaah kami banyak yang kelaparan, Bang. Bikin program masjid makan-makan, contohnya sudah banyak gitu ya. Gitu.
Terus jamaah kami kayaknya banyak yang pengangguran bang. Bikin pelatihan kerja gitu. Hubungi kawan-kawan yang pengusaha. Mungkin ada loka untuk buka lowongan dan lain sebagainya. Masjid jadi wasilah solusi umat. Kalau masjid sudah wasilah solusi umat, maka insya Allah ya tadi orang-orang baik itu dengan sendirinya tidak perlu strategi fundraising yang canggih-canggih, maka akan datang kayak gitu. Nah mungkin itu sebagai hal yang fundamental gitu ya. Kita tidak langsung bicara tentang strategi teknis fundraisingnya, tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya di awal harus ada programnya dulu Pak gitu. Harus ada programnya dulu yang itu bisa jadi wasilah solusi bagi permasalahan-permasalahan umat yang ada di sekitar masjid kayak gitu. Nah itu Bang. Baik, Masya Allah, luar biasa Bang Ican atas pesan-pesan dan juga pengalaman yang tadi diberikan kepada kita semua ya Bapak-bapak dan para jamaah. Dan luar biasa tadi ada satu hal yang habis garis bawahi ya Bang Ican ya, bahwa kita harus tahu kalau kata wong Palembang tuh big why-nya dulu gitu. Kenapa-nya dulu kan. Kenapa dan apanya dulu nih program-program yang ditawarkan dan dampaknya bagaimana kepada masyarakat sekitar dan umat yang ada di sekitar kita itu. Dan itu sangat menarik, mungkin Bapak-bapak dan para jemaah sudah banyak persiapan pertanyaan, tapi tahan dulu. Kita masih ada beberapa hal yang ingin sempat kita tanyakan ini kepada Bang Ican. Kalau tadi kita membahas fundamental atau ininya Bang Ican ya, dasarnya Bang Ican ya. Nah mungkin di sini Bapak-bapak dan para jamaah tuh pengen tahu cak mano caro nyonian mata Bang. Cak mano caranya strategi konkretnya itu cak mano. Nah itu yang apa namanya digital fundraising ini apa pakai platform atau pakai media sosial ya Bang ya, atau pakai apa be gitu. Nah alat-alat yang bisa khususnya platform-platform digital yang bisa membantu untuk digital fundraising. Nah, atau penggalangan dana digital yang sekarang itu sudah marak. Dan dari pengalaman Bang Ican tadi kita bisa ambil kesimpulan inti bahwa dengan digital fundraising itu sangat-sangat potensi besar untuk kita bisa memakmurkan dan memberikan kontribusi kepada umat dari masjid-masjid. Nah, mungkin boleh Bang Ican langsung diberikan sedikit lah spill. Oke, nah kalau berkaitan dengan strategi teknis, izin coret-coret. Boleh, ini ada spidolnya Bang Ican. Kalau tadi kata Bang Ican pelatihannya 3 hari Bang Ican ya. Kita di sini sampai Minggu, sampai Ahad. Oke silakan Bang Ican. Saya izin ya. Sebenarnya kalau mau apa namanya berakselerasi mempelajari tentang penggalangan dunia online, ya apa? Oh mic-nya. Iya. Nah kalau mau belajar strategi pendanaan digital secara online, ya ini di luar apa namanya ya, kalau nak pakai cara otak kanannya adalah gampang. Hal yang pertama yang saya rekomendasikan adalah bapak-bapak pengurus yang ada di sini, silahkan cari minimal 10 lembaga, entah itu di Instagram, entah itu di Google dan lain sebagainya. Cari 10 lembaga, daftar jadi donaturnya di situ. Ya, entah itu cari kayak misalkan Dompet Duafa, Rumah Zakat, terus apalagi lembaga-lembaga lainnya lah gitu ya. Sidak, Ismuhu Yahya kalau pengen tahu gitu ya. Daftar jadi donaturnya tapi jangan langsung donasi gitu ya. Nah, kayak di situ kita akan mempelajari cak mana sih cara ngajak secara online nih kayak gitu ya. Nah, kita akan merasakan bagaimana diprospek oleh mereka untuk menjadi donaturnya. Nah, lembaga yang benar-benar menggerakkan kita untuk berdonasi berarti itu termasuk salah satu lembaga yang mungkin bagus, entah itu secara programnya, secara copywriting dan lain sebagainya. Itu cara simpelnya kalau mau belajar tentang digital fundraising gitu ya. Jadi tinggal cari aja nanti, misalkan lagi scroll Instagram gitu ya, lewat konten iklan tentang ajakan donasi, daftar daftar, masukkan nomor WhatsApp, kemudian tunggu bagaimana customer service-nya melakukan follow up kayak gitu ya. Nah itu cara otak kanannya kayak gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan di Ismuhu Yahya ya, ini pola yang kami lakukan di Ismuhu Yahya. Di Ismuhu Yahya digital fundraising kami bagi menjadi 4 bagian.
Bagian yang pertama ada namanya bagian program. Bagian program ini tugasnya cuma satu, ngabisi duit. Dia yang mikirkan implementasi, dia yang mikirkan distribusi. Gitu ya. Kalau programnya bagi-bagi ya dia yang mikirkan distribusinya, kalau dia programnya berupa event dia yang melakukan eventnya. Intinya adalah ini untuk implementasi. Gitu ya. Implementasi. Nah ini ya, tim program. Ketika ada sebuah program mulai berjalan, apapun itu programnya, entah makan-makan, entah bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, program ini harus didokumentasikan. Nah, saya sebutnya dokumentasi supaya mudah dicerna gitu ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya konten, Pak. Gitu ya. Kalau zaman kita dulu dokumentasi gitu ya. Zaman kita dulu. Cak seumuran, Pak. Nah, kalau anak-anak sekarang nyebutnya konten, Pak. Ya. Jadi kalau ada sebuah program mulai berjalan, yang harus dilakukan apa? Manfaatkan handphone kita, minimal di foto, minimal di video. Gitu ya. Kalau ada program bagi-bagi nasi, mulai difoto. Nah, biasanya konten ini dibagi jadi 3. Ada yang nulis disebut dengan copywriter, terus ada yang ngurusi desain, terus ada yang ngurusi video. Nah, biasanya sikok bagian ini sikok wong. Tapi kalau ada dapat 1 orang bisa 3 skill ini, nah beruntung masjidnya gitu ya. Dia yang video, dia yang nulis, dia yang ini. Ada Pak, masjid kita di Bandung tuh itu. Ya, jadi 1 orang Mas Fadli itu, ya, Kang Fadli namanya. Itu dia yang ngevideo, dia yang foto, dia yang membuat caption, dia yang posting di IG. Setelah ada orang yang tertarik donatur, dia juga yang jadi CS, Pak. 1 orang gitu ya. Nah, beruntung kalau masjid dapat SDM kayak gitu ya. Setelah programnya jalan, kemudian kita dokumentasikan gitu ya. Dokumentasi tadi harus disebarluaskan seluas-luasnya, Pak. Maka di bagian sini ada yang namanya tim campaign, Pak. Tim kampanye. Tidak ada hubungannya dengan paslon 1-2, Pak ya. Tim kampanye ya. Intinya ini adalah bicara tentang syiar. Jadi konten yang sudah ada tadi harus disebarluaskan seluas-luasnya. Entah itu pakai iklan berbayar ataupun pakai cara organik. Gitu ya. Nah, biasanya kalau yang organik itu lewat yang ngurusinnya nih kita sebut dengan SMS, sosial media spesialis gitu ya. Nah, kalau yang berbayar kita biasa sebutnya dengan advertiser, tukang iklan gitu ya. Nah, tidak usah pusing dulu dengan istilah-istilahnya, Pak. Telan bae dulu gitu ya. Cak-cak ngangguk bae walaupun tidak ngerti. Tidak apa-apa, kita ini dulu ya. Nah, setelah konten ini disebarluaskan ya, seluas-luasnya, biasanya konten itu akan menghasilkan yang namanya database, Pak. Ya, akan menghasilkan yang namanya database WhatsApp. Ya, yang itulah nanti akan di follow up oleh customer service. Nah, gitu ya. Customer service ini tugasnya adalah melakukan follow up dan melakukan maintenance. Nah, follow up ini tujuannya untuk akuisisi, maintenance ini untuk menjaga retensi atau menjaga keistiqomahan. Nah, jadi CS ini kayak melakukan follow up, tujuannya agar orang itu berdonasi. Setelah itu
setelah orang berdonasi, database itu harus dirawat, harus dipelihara gitu ya. Supaya apa? Supaya orang istiqomah donasinya setiap pekan, setiap bulan selalu donasi ke lembaga kita. Nah, inilah 4 bagian yang kami jalankan untuk menjalankan digital fundraising di masjid kami. Gitu ya. Nah, kalau organisasinya sudah besar, setiap bagian ini ada orangnya. Bahkan setiap bagian ini berisikan banyak orang. Contoh kayak tadi kan, di konten ini di kami itu sudah ada 3 orang. Ada yang khusus copywriter, ada yang khusus desain, ada yang khusus bikin video gitu. Nah, terus di program juga ada banyak orangnya. Terus di CS juga hari ini Ismuhu Yahya itu memiliki sekitar 38 orang CS, Pak. 38 orang anak-anak muda ya yang ngurusi donatur goib. Karena enggak pernah bertatap muka, Pak. Tapi duitnya masuk, alhamdulillah gitu ya. Lebih baik begitu daripada ketemu terus tapi tidak keluar-keluar duitnya ya. Gitu. Nah, di tim campaign ini juga ada yang ngurusi sosial media, ada yang ngurusi Instagram, ada juga yang ngurusi iklan, Pak, kayak gitu. Nah, lebih kurang ini bagian-bagiannya kalau secara digital fundraising. Tapi menurut saya di awal gitu ya, tidak perlu dipusingkan cak mano cara membangun ini. Fokusnya kemana dulu untuk di awal? Ke sini dulu baik, Pak. Ke satu bagian ini dulu baik. Ya. Nah, ke satu bagian ini bicaranya apa tadi? Bicaranya adalah masalah apa yang pengen diselesaikan. Masalahnya apa? Terus yang kedua, solusinya apa? Nah, yang ketiga, kira-kira apa peran masjid? Apa peran masjid untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah menjadi jembatan atau menjadi penyelesai masalahnya? Gitu, ya. Contoh kayak misalkan judi online tadi, masjid mungkin tidak ada sumber daya untuk ikut melunasi hutangnya. Tapi masjid punya jejaring pengusaha yang membutuhkan SDM. Jadi jembatan, Pak, untuk ngejuk gawe wong-wong yang terjerat judi online, misalkan cak itu. Masjid mungkin tidak punya sumber daya untuk untuk mengatasi kelaparan yang ada di sekitarnya. Tapi masjid punya jejaring kawan-kawan pengusaha kuliner misalkan. Ajai kawan-kawan pengusaha kuliner untuk diskusi. Ayo kita selesaikan masalah kelaparan yang ada di sini. Di sekitar masjid mungkin ada banyak masalah parenting misalkan, ya. Banyak pasangan-pasangan muda yang tidak paham bagaimana cara mendidik anak. Pengurus masjidnya mungkin tidak ada kapasitas untuk mengedukasi mereka bagaimana cara mendidik anak. Adakan pelatihan parenting misalkan kayak gitu, Pak. Nah, maka ketika masjid sudah menjadi solusi bagi umatnya, maka insya Allah sumber dayanya akan Allah datangkan, Pak. Karena saya teringat dengan nasihat Kiai Lukman ya, ketika kita berproses menggalang dana untuk masjid tadi, beliau pernah sampaikan pesan ke saya gitu ya, Chan, kalau ente cari rezeki untuk perut ente sendiri, maka Allah kasih rezeki sesuai dengan ukuran perut ente. Tapi kalau ente cari rezeki untuk keluarga, maka Allah akan limpahkan rezeki untuk beberapa orang lewat ente. Kalau ente pikirkan satu kecamatan, ente dapat rezeki camat. Kalau ente pikirkan rezeki satu provinsi, maka ente dapat rezeki gubernur. Maka sejak saat itulah Masjid Ismuhu Yahya memberanikan diri memancang visi misi untuk memikirkan satu Indonesia, Pak. Tujuannya untuk apa? Supaya dapat rezeki presiden. Dan alhamdulillah hari ini, Pak, Masjid Ismuhu Yahya itu bukan hanya memiliki program yang berkontribusi secara nasional. Kita sudah kirimkan bantuan waktu gempa di Turki. Kita sudah kirimkan bantuan ke Uganda.
kita sudah kirimkan bantuan ke Palestina, ke Gaza. Kita sudah kirim bantuan, kita sudah sering bagi-bagi makanan sama wakaf Quran di tanah suci Mekah dan seterusnya kayak gitu. Nah, artinya apa, Pak? Ya tadi, mungkin masjid kita tuh belum didatangi oleh wong-wong baik karena mikirnya cuman karpet dan keran, Pak. Gitu ya. Mikirnya cuman nak ganti warna cat apa ya tahun depan. Catnya tahun depan boleh ganti keramik nih. Nah, itu. Harusnya mindset kita mulai di-upgrade, Pak. Ada masalah apa di sekitar masjid nih ya? Oh, banyak yang tawuran. Nah, cak mana kira-kira peran masjid untuk supaya tidak tawuran lagi tuh? Buat pengajian khusus anak-anak muda misalnya. Oh, anak-anak muda tidak galak ada yang datang ke masjid. Nah, pikirkan apa yang lagi dibutuhkan oleh anak-anak muda. Wifi, pasang wifi di masjid, Pak. Kata Pak Kus kan sudah sering kan ngobrol sama itu. Ada banyak cara untuk mengundang anak-anak muda ke masjid, ya. Di Bogor ada masjidnya Ustadz Taki Malik, Masjid Malikal Mulki. Cak mana cara dia mengumpulkan anak-anak muda? Anak-anak muda yang ikut kajian dikasih bensin gratis. Kan itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa biasanya ya. Gitu. Ya kan? Kalau nak duit ke Ciigo, tapi kalau di full ke tank motornya gitu. Galak mereka datang, Pak, kayak gitu. Masjidnya kasih wifi, masjidnya yang datang kajian kasih bensin gratis dan seterusnya. Maka datang anak-anak muda, Pak, kayak gitu. Ya, jadi anak-anak muda itu sebenarnya enggak terlalu susah ngajaknya untuk masuk ke masjid. Yang penting dikasih aktualisasinya, Pak. Harus ada pancingannya. Ya samalah umat hari ini tuh, Pak. Sama cak kita kalau jiwong-wong zaman dulu ya. Ngajari budak kecil sholat, Pak. Harus diiming-imingi dulu. Gitu ya. Ndak pacak langsung dinjuk ayat, Pak. Gitu. Harus diiming-imingi dulu gitu ya. Ayo ikut kajian, yang datang kajian dapat sembako. Nah, itu yang kami lakukan hari ini di Ismuh Yahya. Ya, kita punya program Pasar Bahagia namanya. Mungkin sudah pernah dengar kali ya. Program Pasar Bahagia itu program yang market dakwahnya adalah emak-emak. Jadi ibu-ibu kami undang datang ke masjid sebelum subuh. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya sholat subuh berjamaah. Kemudian habis sholat subuh baca Quran 2 lembar. Habis itu dengarkan kajian. Habis kajian mereka bawa tentengan sayuran gratis senilai lebih kurang 25.000 sampai 30.000 per paketnya. Macam-macam lah isinya. Ada wortel, kangkung gitu ya, sarden dan lain sebagainya. Nah, dan itu kita lakukan setiap pekan ya. Alhamdulillah paling tinggi jamaah yang sempat terkumpul waktu itu 1.300 gitu. Duitnya dari mana, Bang Ican? Ya tadi gitu ya. Ketika programnya sudah berjalan gitu ya, ketika program sudah berjalan, kita dokumentasikan dan kita syiarkan, maka insya Allah itu jadi wasilah untuk berkumpulnya orang-orang baik nanti di masjid kita. Itu, Bang, mungkin sedikit teknis gambarannya seperti itu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Kita apresiasi yang luar biasa kepada Bang Ican atas penjelasan yang sangat detail ini, Bapak. Paham Bapak? Apa langsung kita praktik ini, Bang? Jadi mungkin dari seluruh yang tadi disampaikan oleh Bang Ican, ada sedikit yang ingin jamaah tanyakan mungkin Bang Ican setelah ini. Karena kalau habis lihat dan mungkin tadi kita simak seluruh strategi dan cara-cara ini udah dijelasin secara detail oleh Bang Ican. Tapi mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan jamaah sebelum nanti Bang Ican mau menyampaikan pesan-pesan ataupun pengalaman lagi. Kita mungkin siapkan satu penanya dulu nih, Bang Ican. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak ataupun pengurus masjid, jemaah sekalian, boleh angkat tangannya, Pak. Sekarang, wah banyak juga nih, Bang Ican. Oke, luar biasa. Boleh, Pak, yang mau bertanya? Yang mana, Bang? Yang sebelah. Oke, nanti kita akan gilirkan satu persatu biar semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada Bang Ican. Silakan, Pak, perkenalan dulu mungkin dan boleh sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Bayu ya.
Eh, ini merinding saya dengar ini gitu loh. Jadi terus terang kenapa? Karena konsep ini kita belajar ini dulu ya, basic dulu ya. Konsep ini sebenarnya sudah Baitul Mal ini kan sudah dari zamannya Umar bin Khattab gitu, khalifah gitu loh. Terus diperbaiki oleh Abu Bakar. Nah dari situ kita harus tahu bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Nabi gitu loh. Nah kalau konsep itu kita sudah pahami bahwa semuanya akan kembali ke masjid. Semuanya akan kembali ke masjid. Kita hanya membutuhkan keikhlasan. Keikhlasan daripada lingkungan masjid termasuk yang dari luar. Nah ini kita sebenarnya di Palembang ini malu gitu loh. Kenapa? Karena di Pontianak itu baru berdiri itu 253 tahun yang lalu gitu loh. Sedangkan Palembang ini kota tua 1341 tahun yang lalu gitu loh. Harusnya Palembang itu kan menjadi barometer di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dia kota tua. Dan penyebaran Islam itu kan dibawa dari Sriwijaya. Itu sebenarnya sudah ini gitu loh. Jadi sebenarnya konsep-konsep yang tadi itu ya malu harusnya Palembang. Dan kami mungkin mewakili ya, minta tolong Bang Ican ya serius, ikhlas ya, bantu masjid-masjid di Palembang ini mungkin ya jadi titik balik gitu loh, bahwa kita kota tua dan kami harus mempelajari ini serius gitu loh. Dan ini bukan hanya lingkungan, termasuk juga keluarga kita. Apalagi tadi diomongi bahwa konsepnya itu judi online. Waduh, gila ini. Terus ada lagi diomongi bahwa konsepnya itu kita jangan mikirin kita, tapi mikiran juga gajinya presiden. Waduh, ini konsep-konsep yang luar biasa gitu loh, menyadarkan kita semua gitu loh. Ya kita jangan berpikir remeh-temeh ya. Ini sebenarnya ya mungkin jadi konsep yang menguatkan kita, biar kita ikhlas. Insya Allah dengan begini kita jadi lebih semangat, lebih serius gitu loh. Jadi tuntunan dari Bang Ican, minta tolong benar, dibantu gimana caranya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan agak basic. Kenapa? Karena di masjid ini kan banyak berbagai macam mazhab gitu loh. Nah itu yang harus kita ini. Jadi perbaikin dulu di dalam masjidnya. Ya saya pikir kalau misalnya baru kayak yang Bang Ican di Pontianak, maaf ya mungkin agak enak gitu loh. Kenapa? Karena baru. Semuanya bisa diatur, langsung anak muda. Tapi maaf bener, kalau yang sudah tua ini kan tahu lah gimana gitu loh. Jadi apa ya istilahnya tuh menyatukan dulu orang-orang masjid itu, pengurus masjid itu gitu loh. Itu penting, itu basic dulu. Kalau sudah dapat satu pemahaman, satu konsep, insya Allah ini bisa luar biasa berhasil gitu loh. Apalagi saya tadi sangat sakit hati dengerin omongan konsep judi online. Waduh gila, ini kurang ajar ini, masa kita kalah gitu kan. Apalagi sama narkoba gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang ini kan Gen Z ini kurang ajar gitu loh. Kenapa? Ya karena mereka ini orang-orang yang sudah cuek sifatnya, karakternya gitu loh. Nah ini juga harus orang-orang Gen Z ini ya kita harus tarik gitu loh ke masjid. Karena kita akan kembali ke masjid. Kita akan kembali ke masjid, pasti itu. Ya kenapa secara logika kita akan meninggal dan disolatkan di masjid dulu kan sebelum dikubur. Jadi mungkin yang saya ingin adalah masalah mazhab ini ya, yang dari 4 mazhab ini gimana, karena ya efeknya juga nanti besar. Nah gimana juga yang apa namanya dari dalam dulu gitu loh, orang-orang masjid itu dulu gitu loh. Nah mungkin itu aja Bang Ican. Jadi saya pengen
ya mazhab Hambali, nanti Hanafi gitu kan. Nanti takutnya itu yang paling mendasar gitu loh. Karena kalau misalnya nggak mau di sana gitu karena Hambali gitu lah. Nah, gitu. Oke, mungkin itu aja. Bang Ican, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dengan siapa nama Pak tadi Pak? Pak Bayu. Pak Bayu, baik, terima kasih Pak Bayu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Bayu. Nanti kita kembalikan lagi untuk bapak-bapak atau jamaah yang ingin bertanya. Tapi tadi benar Pak, mewakili generasi Gen Z merasau dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Mantap Pak. Nah, mungkin ini langsung ke Bang Ican untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Silakan Bang Ican. Masya Allah, luar biasa ya. Pertama, saya ingin menyampaikan Pak, bahwasannya ketika kita memiliki kegelisahan atas kondisi umat ini, maka yang harus dilakukan pertama adalah rasa itu harus disyukuri Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang Allah anugerahkan perasaan yang seperti itu. Ya, ada yang sudah tahu tetangganya bermasalah, dia cuek-cuek baik, gitu ya. Maka saya ingin mengatakan perasaan-perasaan seperti itu adalah perasaan yang mahal yang tidak Allah berikan ke semua hambanya, gitu. Nah, maka pertama adalah harus kita syukuri. Kenapa? Karena itu adalah tanda-tanda bahwasannya kita akan menjadi salah satu pemenang tender proyek dakwahnya Allah. Berawal dari perasaan yang seperti itu. Ya, maka DNA seorang pengurus atau aktivis masjid atau DKM atau apapun itu sebutannya yang bertugas memakmurkan masjid, DNA pertama yang harus ada di dalam dirinya adalah kepedulian. Kepedulian terhadap masalah keumatan hari ini. Kayak gitu, ya. Dia merasakan kegelisahan dan kekhawatiran yang sama terhadap masalah yang notabene bukan masalah dia. Gitu. Itu adalah hal fundamental yang harus dimiliki oleh pengurus masjid, Pak. Ya. Pengurus-pengurus masjid yang ada di mitra-mitra kami itu contohnya kayak Masjid Baitul Huda tadi. Bang Fadli itu pengusaha muda, Pak. Dia sudah punya passive income. Artinya kalau dia nak hidup dewe, mikirkan perut dia dewe, itu udah selesai gitu. Tapi dia justru malah bersusah-susah diri terjun lagi untuk bikin program masjid makan-makan. Kenapa? Karena dia punya kegelisahan terhadap masalah kelaparan yang ada di sekitar masjid situ. Nah, maka jadilah program itu. Tentang mazhab gitu Pak ya, saya juga enggak tahu Pak sebenarnya. Mazhab di masjid kami ini mazhab apa? Karena memang masjid kami bukan memposisikan diri untuk ikut satu aliran tertentu Pak. Masjid kami posisikan sebagai masjid yang memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran, itu Pak. Artinya tidak terikat dengan aliran tertentu gitu ya. Selagi dia berquran, selagi dia ahlus sunnah wal jamaah, selagi dia tidak menyalahi, tidak ada bertentangan dengan Al-Quran, dan itu selaras dengan visi masjid kami, ayo kita bergandengan tangan kayak gitu. Artinya ya masjid kami juga enggak ini Pak. Kadang-kadang ada imam yang pakai kunut, jamaahnya ngikut. Ada juga yang enggak pakai kunut, tidak diributi Pak. Gitu. Nah, selagi jadi Masjid Ismuhu Yahya menghindarkan diri dari permasalahan-permasalahan yang tidak memberdayakan seperti itu Pak. Gitu. Jadi yang dipikirkan oleh Masjid Ismuhu Yahya hari ini Pak, ada penyakit yang lebih kronis di umat ini yang harus kita bahas. Apa diantaranya? 65% penduduk muslim yang ada di Indonesia itu buta huruf Al-Quran Pak. Itu penyakit kronis hari ini Pak. Jadi jangan dulu nak membahas berdebat sikok pakai kunut sikok idak Pak itu ya. 6 dari 10 orang yang ada di Indonesia ini tidak bisa baca Quran Pak. Harusnya itu yang kita ributkan. Cak mana cara ngatasinya? Itu data 3 tahun yang lalu Pak. Setelah saya update, boleh dibuka ya, data buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia, boleh di googling. Hari ini datanya sudah meningkat, alhamdulillah bertumbuh menjadi 72% Pak. Negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia,
7 dari 10 penduduk muslimnya tidak bisa baca Quran. Mungkin tidak begitu terasa di kita. Kenapa? Karena kita sudah tinggal di lingkungan yang kondusif gitu ya. Tapi sedikit keluar dari lingkungan kita, sedikit keluar dari pagar lingkungan kita, boleh dilakukan eksperimen bang. Misalkan abang influencer gitu ya, boleh dilakukan eksperimen sosial gitu ya, eksperimen sosial gitu. Kami sudah pernah lakukan di Pontianak pak. Yang mirisnya bahkan ada salah satu yang kami temui, anak-anak muda di taman, hijab syar'i pak, bercadar bahkan. Kami suruh baca Quran pak, itu tidak bisa membedakannya mana ta mana sa pak. Gitu. Ini bukan menyalahkan pakaiannya, tapi itulah kondisi umat hari ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah itu pak, peran dari Ismuhu Yahya hari ini. Masjid kami tidak terlalu mau berdebat tentang aliran apa. Masjid kami hari ini memfokuskan diri tentang bagaimana agar visi misinya terwujud pak. Bagaimana agar masjid ini berperan menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat hari ini, kayak gitu. Nah makanya di Masjid Ismuhu Yahya itu jarang membahas tentang itu, bahkan mungkin tidak pernah sampai hari ini. Yang kami bahas adalah yaitu tadi, hari ini banyak yang tidak bisa baca Quran. Artinya jangankan membuat seseorang itu menjadi taat. Ya cak mano nak membuatnya hidup berdasarkan Al-Quran, kalau baca bae dia tidak bisa. Nah, ibaratnya logika sederhana itu kan, gitu. Nah maka dan yang kami yakini, yang sedang ingin kami tawarkan ke umat hari ini adalah bukan solusi-solusi teknis bagaimana cara dia menyelesaikan hidupnya, tapi solusi yang paling fundamental. Solusi yang paling fundamental itu seperti apa? Seseorang yang memiliki masalah, misalkan terjebak dalam kemiskinan, solusi yang paling solutif adalah mengembalikan dia ke Tuhannya sebenarnya. Ya. Memang ada tahapannya gitu ya. Ya perutnya harus dikenyangi dulu, tapi solusi jangka panjangnya adalah dari seluruh permasalahan umat hari ini adalah mengembalikan umat ini kepada Tuhannya. Karena kalau yang pinjol pak, dilunasi utangnya, tidak disertai dengan tarbiyah, ngutang lagi dia pak. Betul enggak? Iya kan? Nah makanya di Ismuhu Yahya, kalau ada yang mau berkonsultasi, entah itu masalah rumah tangga dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh pengasuh kami? Datang di waktu subuh, suruh sholat subuh dulu pak. Suruh sholat subuh dulu, supaya apa? Supaya terkikis kemunafikannya. Kayak gitu. Datang suruh sholat subuh, habis itu melok ngaji, habis itu baru bercerita. Curhat-curhat lah. Kayak gitu. Nah, pun sebelum dia curhat, ya, ditanya duluan. Pak, kami ini pakai metodenya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Mendiagnosa pakai 10 dosa besar gitu. Sebelum bercerita, kami pengen tanya, kapan terakhir Bapak sholat? Kapan terakhir ngaji Pak? Kapan terakhir baca Quran Pak? Nah itu. Nah biasanya belum dia curhat sudah tertunduk pak, sudah tertunduk malu, kayak gitu. Nah sebelum datang menceritakan masalah, coba benahi yang itu dulu. Nah jadi program-program yang ada di Ismuhu Yahya itu adalah sederhananya dua, mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Itu DNA program kita pak. Maka kalau dilihat ada program yang sifatnya bagi-bagi, bukan bagi-baginya yang jadi tujuan utama program itu. Contoh kayak pasar bahagia. Pasar bahagia itu dikatakan berhasil bukan seberapa banyak paket sayur yang dibagikan pak, tapi seberapa banyak jamaah pasar bahagia itu yang balik lagi, yang terpaut hatinya dengan masjid dan dia mulai galak buka Quran. Itu pak. Jadi sayur itu ibaratnya cuman pancingan bae pak, supaya mereka galak di awal kayak gitu. Nah, termasuk program yang lainnya. Makanya di Masjid Baitul Huda di tahap awal itu ya memang murni bagi-bagi. Tahap selanjutnya mulai naik levelnya. Habis sholat tidak langsung makan, kasih tausiah, kasih kultum. Nah, mulai pelan-pelan tuh masuk ayat-ayatnya Allah. Habis itu mulai diarahkan. Habis makan siang mulai ditawarkan. Galak dapat
bantuan beras galak. Cak mana caranya? Ngaji yo. Kami ada program ngaji. Suruh ngaji Pak. Suruh ngaji dulu baru dapat beras. Kaget lama-lama orang itu setelah paham dengan Al-Quran dia akan ketagihan. Maka yang akan menggerakkannya bukan lagi beras, bukan lagi sayur, tapi memang murni karena sudah dikasih pemahaman. Nah seperti itu, kayak gitu. Jadi itu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab gitu ya. Jadi intinya di Masjid Ismuh Yahya kalau ditanya aliran apa, aku juga bingung Pak. Tapi intinya yang saya pahami adalah di Ismuh Yahya kita masjid yang memiliki visi misi yang jelas, yang harapannya itu bisa menjadi kontribusi bagi masalah keumatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Ican. Semoga menjawab Pak Bayu. Terima kasih sekali lagi buat Bang Ican. Mungkin kita langsung Bapak semangatnya langsung angkat tangan. Oke, ya Pak silakan Pak. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita seperti kesetrum Pak ya. Seperti saya ya kalau teman-teman enggak tahu ya. Saya seperti bisu bermimpi. Jadi dia itu mau ngomong nggak ngerti apa yang mau diomongin gitu. Dari penyampaian Bang Ican tadi. Oke. Begini kami dari nama saya Haji Rinaldi, saya pengurus atau tahmir Masjid Nurul Khair di Cinde. Perlu saya sampaikan dengan bapak-bapak bahwa Cinde itu adalah daerah yang mungkin kalau banyak orang mengatakan agak tanda kutip ya. Di sana semua berkumpul ya. Ya, Cinde. Iya, Cinde. Dan saya ada di sana. Saya orang lama di sana. Di sanalah berkumpul menengah ke bawah. Di sanalah berkumpul yang tali rantai orang tuanya dulu adalah tukang apa, anaknya terus sampai begitu Pak. Nah itu yang saya tadi tangkap, ini harus diputus ya rantai ini, itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu tidak ada jemaah Pak, karena di situ di pasar dan jemaahnya ada di seberang. Nah saya menjadi terinspirasi dengan Ismuh Yahya, berarti saya harus bawa orang ke dalam masjid itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sekarang sudah terinspirasi, tapi saya memulai dari mana itu yang saya bingung. Mungkin ya perlahan-lahan nanti saya akan bertanya. Teman saya juga Ustadz Erwin juga dekat dengan masjid kami juga di pasar. Beliau sudah mulai ya, sudah memulai dengan Jumat Barokah dan lain sebagainya. Kalau kami sama sekali belum Ustadz. Karena pertama kami tidak tahu bagaimana untuk merekrut pemuda. Karena selalu kami ajak by one atau kita panggil, mereka tidak mau Ustaz. Tidak mau. Jadi udah bertahun-tahun, saya sudah 3 tahun di sana. Sangat sulit sekali untuk mengajak pemuda untuk bisa bergabung di masjid ini. Yaitu mungkin nanti minta bantu sarannya. Jadi mungkin dari penyampaian Pak Bang Ican tadi, ya intinya adalah digital fundraising, kemudian kita menyebarkan ke seluruh mungkin orang-orang penting yang bisa mau membantu, karena kami betul-betul tidak ada mendapatkan dana dari manapun Ustaz, tidak ada, murni dari jemaah, baik celengan, Jumat atau dana bantuan yang ini, betul-betul tidak ada. Jadi dan saya juga tergerak hati saya seperti Ustaz, karena saya Pak Bang Ican, karena saya juga sudah umur ya, makanya tadi Bang Ican bilang mungkin bukan saya lagi ya, tapi harusnya pemuda. Nah itulah mungkin nanti habis ini kami akan coba praktekkan di masjid kami. Dan insya Allah nanti di lingkungan itu mungkin sudah semua paham ya, lingkungan 24 ilir, rumah susun, Cinde, itulah. Itu memang kalau seandainya di situ nanti, insya Allah Ustaz Pak Bang Ican, kalau ini nanti tercapai, mau doanya
nanti masjid ini akan mungkin menjadi pusat ya, karena di tengah-tengah. Masjid ini besar Pak Ustaz, Bang Ican, 4 kali masjid ini besarnya. Besar, iya. Iya besar sekali, 2 lantai. 2 lantai, tapi di dalam pasar. Berapa kapasitasnya? 1000 orang ada? Ada, kurang lebih. Iya. Nanti saya minta izin Bang Ican bisa mampir, kita ngobrol di sana. Karena saya mohon bantuan sekali, sebab kita lebih menyentuh yang tadi untuk mensejahterakan anak yatim, duafa, orang tak mampu, kemudian mengajak mereka supaya mengenal Al-Quran. Itu Pak Izan. Ya itu saja mungkin bagi saya. Terima kasih, ini betul-betul saya terinspirasi, dan saya minta nanti kalau bisa saya diajak lagi di mana saya untuk minggu ini kita akan coba gitu Bang Ican. Ya. Terima kasih Pak. Aktivitas kayak Jumatan ada Pak? Rutin ada. Rutin penuh itu, kalau Jumat di bawah itu penuh. Iya, penuh. Tapi kegiatan peribadatan apa-apa tidak ada. Kalau aktivitas belajar mengajar Al-Quran ada TPQ, TPA gitu. Nah inilah saya kan terbersit dari anak-anak tadi, anak-anak orang-orang yang orang tuanya kurang begitu saya ajak Pak. Saya kumpulkan di masjid, tapi agak sulit karena orang tuanya tidak mendukung. Dan itu saya gratiskan. Sekarang ngaji biasa di masjid itu habis sholat maghrib, dan itu fikih, belajar fikih, terus mereka nggak bayaran apapun seperti itu. Baru batas itu, Bang Ican. Iya. Dan saya pengen sekali lah minta mudah-mudahan doanya bisa, karena ini di tengah-tengah sekali. Bapak Ya. kalau boleh tahu di situ sebagai apa? Ketua DKM atau apa? Gini, saya bendahara, Oh benar. tapi saya decision maker. Oke, decision maker. Iya. Artinya kalau ada keputusan Semua yang saya. lain ngikut, insya Allah. Iya. Megang duit. Iya. Jadi apapun. Sekarang masih tahap bangun fisik, tapi lelah juga Pak membangun fisik ya. Ya. Karena saya juga pernah ke Joko Karyan, dan saya juga pernah belajar di sana bagaimana untuk membangun masjid. Seperti itu Bang Ican. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak? Bapak siapa Pak? Renaldi. Pak Ustaz Renaldi. Renaldi. Baik. Anda jawab dulu aja ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Jadi terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Memang dalam mengadopsi cara-cara yang sudah diterapkan oleh Ismuhu Yahya dan jejaring masjidnya, itu paling tidak ada 3 faktor yang harus dimiliki. Ya, ini saya dapatkan dari salah satu pengasuh masjid cabang kami, Ustadz Anggi gitu ya. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau mengadopsi cara-cara yang ada di Ismuhu Yahya. Pertama harus memiliki otoritas Pak. Makanya saya tanya tadi ada otoritas atau enggak. Alhamdulillah ada gitu. Yang kedua harus memiliki ilmunya. Nah ini bagian dari salah satu ikhtiar kita untuk memiliki ilmunya gitu ya, dengan menghadiri sharing-sharing seperti ini. Yang ketiga harus punya tim gitu. Nah jadi kalau sudah ada 3 ini, maka menjalankan strategi seperti apa yang ada di Masjid Ismuhu Yahya biasanya bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Nah banyak yang datang ke Ismuhu Yahya itu biasanya hilang salah satunya Pak gitu ya. Jadi dia punya otoritas, dia punya tim juga, tapi nggak punya ilmunya. Nah jadi ya bergeraknya sporadis. Ada juga yang dia sudah punya ilmunya, dia punya tim, tapi tidak punya otoritas Pak. Selalu terbentur di tidak boleh oleh yang pucuk. Nah misalnya itu. Nah ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia punya otoritas, dia punya ilmunya, tapi nggak punya tim gitu ya. Nah susah juga mengeksekusinya kayak gitu kan. Nah maka tinggal dicari, dianalisa apa dari 3 tadi. Berarti kan Bapak sudah punya otoritas, hari ini juga sudah belajar ilmunya. Nah berarti tinggal ikhtiar untuk membentuk tim kayak gitu. Ikhtiar untuk membentuk tim supaya bisa mengeksekusi program-program seperti yang ada di masjid-masjid berdaya hari ini gitu ya. Terus
bagaimana caranya? Tadi pertanyaannya adalah masjidnya besar ya, bangunannya sudah selesai, tinggal pertanyaannya bagaimana memakmurkannya gitu ya Pak ya. Nah tentu ini pasti membutuhkan analisa-analisa yang butuh data mendalam Pak, karena memang setiap masjid itu memiliki treatment program yang beda-beda. Mungkin Kiai Kusnadi kemarin sudah memetakan, ada yang masjid di pinggir jalan. Jadi program-program yang diinstal di dalamnya ya program-program untuk jamaah yang hanya transit kayak gitu kan. Ada juga masjid komplek, ada juga jenis masjid lainnya kayak gitu. Nah, saya butuh data mendalam, tapi maksudnya gini Pak. Saya kasih fundamental membuat sebuah program di masjid gitu ya. Hari ini tuh memang kondisi umat hari ini tuh jangankan digratiskan Pak, dikasih iming-iming pun belum tentu semuanya yang ikut kayak gitu. Nah maka hari ini Ismuhu Yahya ketika menginstal sebuah program biasanya itu yang kita tekankan, iming-imingnya apa kayak gitu. Dan biasanya kita harus masuk kalau dalam istilah dunia marketing tuh sehalus mungkin, sesoft mungkin, jangan terlalu hard selling gitu ya. Nah contoh kami menginstal waktu itu nama programnya hadiah untuk pejuang nafkah. Kami melihat di Ismuhu Yahya ada sekumpulan bapak-bapak tukang gitu ya, pekerja bangunan. Kami berpikir bagaimana caranya supaya mereka mau sholat ya, bagaimana caranya supaya mereka mau ngaji ya. Nah akhirnya kami undang untuk datang ke masjid. Kami nyebutnya bukan kajian, Pak datang ke masjid yuk, ada acara bagi-bagi sembako. Nah modusnya kayak itu dulu Pak. Ada acara bagi-bagi sembako. Kapan? Waktu asar. Syukur-syukur kalau melok sholat asar. Nah alhamdulillah yang kami undang waktu itu ya galak sholat berjamaah dulu gitu kan. Sudah sholat asar datang Pak, sedikit pun kami minimalisir istilah kajian, istilah tausiah, istilah-istilah itu kami minimalisir gitu. Jadi kami ngundang pun Pak datang ya, ada acara bagi-bagi sembako. Nah setelah sholat asar dibukalah oleh MC, Pak sebelum kita bagi-bagi sembako kami izin ya ada kata sambutan. Nah pakai kata sambutan Pak gitu, saking kayaknya tuh gitu ya, biar mereka ndak alergi. Itulah kondisi umat hari ini, harus sehalus itu memang. Sebelum kita bagi-bagi sembako, kita dengarkan dulu Pak ya, ada kata sambutan dari pengurus masjid. Nah, masuklah pengurus masjid. Nah, disitulah baru ceramah isinya. Isinya apa? Isinya adalah strong why. Nah, materinya ini harus kita kondisikan memang Pak. Jadi materinya enggak boleh ngawang-ngawang gitu. Materinya harus kita kondisikan. Kita kasih tahu ke penceramahnya, ke ustadz penceramahnya, Ustadz, bapak-bapak ini adalah bapak-bapak tukang yang mungkin jarang sekali sholat. Maka tolong materinya jangan yang berat-berat. Bicaranya tentang apa? Bicara baik tentang strong why. Kenapa harus kita balik ke Quran? Kenapa kita harus dekat ke masjid? Nah, bicara itu baik. Ibaratnya materi yang paling basic gitu kan. Ngapa sih hidup kita ini harus berquran? Ngapa sih kita ini harus sholat? Nah kayak gitu. Nah maka masuklah kata sambutan tadi gitu ya. Tausiah berkedok kata sambutan tadi Pak gitu. Jadi masuk hari pertama bicara tentang itu bapak-bapak. Nah kata penceramahnya tadi, bapak-bapak sadar enggak kalau hari ini tuh kasih sayang Allah tuh amat sangat besar. Kenapa? Karena bapak-bapak tanpa ada amalan apa-apa Allah kasih hadiah hari ini, betul enggak? Betul. Nah kayak gitu kan. Kita nih kira-kira banyaklah pahala apa dosa? Banyak dosa. Nah kita banyak dosa baik, masih Allah kasih hadiah hari ini pakai sembako. Cak mano kalau kita nih berbenah, betul enggak? Setuju? Setuju. Nah saya itu Pak materinya Pak. Jadi bukan materinya lebih interaktif kayak gitu. Ngajak mereka bercerita, padahal ngajak muhasabah sebenarnya tuh Pak. Iya kan? Nah ini harus dikondisikan nih ke penceramahnya Pak itu. Jadi hari pertama, jadi Pak sebagai bentuk syukur kita, kalau bisa sebagai bentuk syukur kita setelah dapat sembako ini,
kita harus mulai berbenah. Setuju tidak? Setuju. Nah, yang belum sholat, monggo kita benahi sholat kita. Yang belum terbiasa buka Quran, ya pelan-pelan kita buka buka Quran. Kira-kira acara cak ini pengen enggak kita rutinkan? Pengen enggak minggu depan datang lagi? Pengen. Nah, ya sudah. Kalau pengen minggu depan datang lagi yo di jam yang sama, kita bikin cak ini lagi, kayak cerita-cerita. Minggu depan datang lagi, Pak. Pekan kedua masih sama materinya. Bicara tentang kenapa sih harus berquran, kenapa harus sholat, kenapa harus kembali ke masjid. Itu baik terus, Pak, kayak gitu. Sampai mungkin beberapa pekan, setelah itu baru ditanya, kira-kira di sini siapa yang sudah bisa baca Quran? Nah, angkat tangan, kaget mulai terscreening. Oh, ternyata mungkin 50-50. Nah, minggu depan setelah materi tadi berkali-kali baru kita tanya, sepakat kan kalau semuanya, kalau kita hidup ini harus back to Quran? Sepakat. Nah, kalau memang pengen kembali ke Quran, kita apa yang pertama yang harus dibenahi? Bacaan Qurannya dulu. Nah, mulai kaget ditanya, siapa yang sudah bisa baca Quran? Di screening sikok-sikok kaget, Pak. Waktu itu yang kami lakukan, di screening. Jadi dikelompokkan kecil-kecil. Yang belum bisa baca Quran satu kelompok, yang sudah bisa baca Quran dan fasih kami buatkan kelompok khusus. Yang belum bisa sama sekali dibuatkan kelompok khusus. Nah, dibuat lingkaran-lingkaran kecil. Setelah itu setiap pekan akhirnya alhamdulillah mereka mau ngaji, Pak. Ada yang belum bisa baca Quran, sekarang sudah bisa baca Quran. Yang yang sudah bisa baca Quran, bacaannya dirapikan, tahsinnya dirapikan dan seterusnya. Yang benar-benar fasih diapakan? Diajak menghafal. Diajak menghafal Quran kayak gitu, ya. Nah, sejak saat itu materinya dihilangkan. Jadi bentuknya bukan lagi hari ini itu sudah berjalan, bentuknya bukan lagi tausiah. Tapi setiap HUPN diadakan, mereka datang ngaji, benerin bacaan Quran, balik bawa sembako kayak gitu. Dan sembakonya tidak harus mahal-mahal, Pak. Yang penting yang harus dijaga adalah rutinitasnya. Jadi bukan sebulan sekali tapi paketnya 100.000. Jauh lebih baik paket 100.000 tadi dipecah menjadi 4 paket senilai 25.000 tapi diadakan seminggu sekali. Karena kalau seminggu sekali insya Allah materinya masih membekas, masih adalah yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Karena jaraknya 7 hari. Tapi kalau sebulan, Pak, gitu, bulan depan diadakan lagi dia sudah lupa ayat apa ya bulan lalu yang disampaikan Ustadz. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sih, Pak. Maksudnya itu sebagai gambaran ya, bahwasannya untuk mengajak umat hari ini ke masjid bukan hanya sekedar ayat dan hadis yang harus kita siapkan, Pak. Iming-imingnya apa? Memang sekronis itu sih umatnya, tapi mau ndak mau ya itulah mungkin peluang dakwah yang Allah siapkan untuk kita. Wah, itu ya. Nah, jadi mungkin itu sih, Pak. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya gitu. Jadi artinya harus kita siapkan memang iming-imingnya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ican. Itu kalau bahasa Gen Z-nya itu, Bang, prank. Tapi prank positif. Prank dijebak. Oke, selanjutnya. Tapi isinya ayat galau. Benar kan, Bang Ican. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya, Pak, boleh? Silakan sebutkan nama dan pertanyaan, Pak. Alhamdulillah, saya Dudi dari Masjid Al-Firdaus, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Palembang. Alhamdulillah, Allah telah mentakdirkan kita berkumpul pada hari ini dan kita telah melihat beberapa contoh-contoh yang diberikan oleh Bang Ican. Ya, kita semua ini pasti kagum atas apa yang beliau, prestasi-prestasi beliau. Nah, untuk itu untuk kami pribadi, jadi kami ini ngerasa bagus program ini, tapi untuk memulainya itu, nah step-stepnya itu, apakah kami itu bisa diberi bimbingan, ataukah cuman batas kita saresan sebegini aja, selanjutnya lepas jadi ya. Apakah memang ada keberlanjutannya sehingga ibaratnya kita nih belajar Quran itu atau membaca Quran itu ditalaki. Jadi bukan sekedar gurunya yang pintar tapi muridnya enggak bisa akhirnya. Nah, kalau yang saya harapkan itu memang kami itu diberi
apalagi itu kelanjutan dari acara pada hari ini, misalnya dalam dokumentasi atau konten. Nah itu bagaimana untuk mendidik tim-timnya yang di dalam masjid-masjid yang ada sekarang ini, karena kita ketahui tidak seluruh pengurus itu satu pemahaman. Kita misalnya saya sendiri kan pribadi ya dapat ilmu dari sini. Kita mau langsung terapkan di masjid kita tuh mungkin yang pengurus lain atau jemaah lain pasti banyak yang storing-storingnya itu kan. Ah ini itu kan orang, kita belum tentu. Beda katanya. Nah yang hal-hal gitu kan kalau kita jelaskan secara ini kan kadang-kadang nggak dimengerti orang. Nah apakah nanti ada pelatihannya dari tim Ismu Yahya misalnya misalnya masjid kita ini emang kepingin benar untuk menerapkan apa yang sudah diterapkan di Ismu Yahya itu. Nah jadi untuk campaign tadi, untuk program, untuk customer service. Nah kalau kita sendiri, saya misalnya sudah dapat semua ilmu ini, tapi pas saya di lingkungan di kepengurusan masjid, ya nggak ada apa-apanya lagi, karena nggak mungkin kita sendiri yang ngomong dengan pengurus lah, belum dengan jemaah semuanya. Pasti mental itu nggak ada ininya. Nah, maksud saya ini memang dari ini telanjur kita sudah connect. Jadi jangan sampai misalnya sudah sampai sini selesai sudah kita cuman punya angan-angan aja untuk mengembangkan. Nah, maksud dari saya itu memang istilahnya kalau sekarang konsultasi secara katakanlah profesional atau itulah yang lebih jadi begitu kita keluar dari sini, Bang Ican kami mohon bantuan, masjid kami mau menerapkan ini, gimana caranya untuk kelanjutannya? Oh kata Bang Ican, bisa ini dengan ini. Nah itu jadi ada kelanjutannya. Kalau sebatas dari kita kumpul-kumpul ini ya sudah pulang ke rumah, ya itu aja. Terima kasih Bang Ican. Izin langsung ya? Baik, jadi apa tindak lanjutnya? Jadi memang sebenarnya kalau secara program kita belum memetakan Pak, jujur gitu ya. Karena memang acara hari ini sebenarnya karena memang kebetulan aku balik lewat Palembang Pak. Jadi kemarin ada nikahkan adik di kampung gitu ya. Terus aku bilang ke Mas Aziz insya Allah balik ke Pontianak lewat Palembang. Nah ada space waktu kosong jadi kita adakanlah acara ini gitu ya. Lalu apa sarannya Bang Ican supaya semangat hari ini tuh tidak hanya lewat begitu saja gitu ya. Pertama memang kita harus berkomunitas Pak. Maka saran aku, kaki alumni-alumni yang di sini nih kalau bisa ya jangan abis ini balik masing-masing gitu ya. Minimal dibuatkan grup kayak gitu ya. Dibuatkan grup, masukkan aku juga di dalamnya juga ada apa gitu, insyaallah gitu ya. Jadi kita mungkin bisa saling tanya jawab lah di dalam grup tersebut gitu ya. Nah terus yang kedua adalah selain berkomunitas ya fungsinya komunitas adalah berjejaring Pak. Di dalam sini ada beberapa mitra kita juga yang sudah cukup dekat dengan Masjid Ismu Yahya ya. Ada Mas Aziz gitu yang sudah sering bolak-balik Pontianak gitu ya. Nah kaget untuk tanya lebih dalam bisa dengan beliau juga. Beliau juga sudah mulai menginstal Pak. Ada program apa yang sudah jalan Mas? Masjid makan-makan ya. Mamam namanya ya. Apa Pak? Musola mamam gitu ya, musola makan-makan gitu, pas pula gitu. Terus ada beberapa program lainnya kayak gitu ya. Pasar Bahagia juga pernah beliau jalankan beberapa kali. Artinya kalau bicara teknis memang kita butuh waktu yang lebih panjang gitu ya. Tapi untuk mengetahui lebih dalam tentang itu mungkin kakek bisa tanya ke beberapa mitra kita yang memang sudah praktek duluan. Nah Mas Aziz salah satunya gitu. Terus yang kedua, memang harus ada usaha Pak untuk menyamakan yang namanya frekuensi ke pengurus yang lain. Ya, harus ada usaha untuk menyamakan frekuensi, menyamakan pemikiran supaya selaras, supaya kalau ada keputusan itu tidak selalu pro dan kontra gitu ya. Kalau bisa pro galo. Nah, cak mana caranya? Ya mulai diperlihatkan tadi, mulai diperlihatkan ke pengurus yang lainnya, minimal sosmednya, gitu ya. Suruh jingok Instagramnya, kita jingokkan video-video program yang ada di masjid itu. Nah level selanjutnya biasanya waktu itu ada salah satu mitra kita yang dia lakukan adalah safari dakwah bahkan Pak. Ngajak pengurus-pengurus masjidnya
berkunjung ke masjid yang memang sudah dianggap bisa sebagai percontohan. Nah, kalau kita di mana? Kalau terlalu jauh ke Pontianak, bisa ada di Sukabumi, Pak. Masjid Sejuta Pemuda. Mungkin itu lebih efisien untuk dijangkau ya. Di Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi atau di Bandung, Masjid Baitul Huda. Nah, itu salah satu usaha-usaha yang bisa kita ikhtiarkan untuk menyamakan frekuensi supaya mereka bisa melihat secara langsung. Kayak gini loh masjid tuh, gitu ya. Nah, bahkan di masjid kami itu, Pak, ya. Masjidnya belum jadi, asramanya belum rampung gitu ya. Itu sudah berani merekrut santri, Pak. Gitu. Artinya apa? Artinya yang kita utamakan untuk menciptakan masjid berdaya itu bukan bangunannya dulu, Pak. Jadi yang harus diutamakan adalah bangun manusianya dulu, bentuk timnya dulu. Kelak tim inilah yang akan membangun bangunannya. Karena kalau dibalik biasanya terlalu banyak drama. Bangunannya dulu sudah jadi megah, baru nak dicari wongnya lebih banyak ributnya, betul enggak, Pak? Iya kan? Lebih banyak ributnya, lebih banyak dramanya. Nah, yang dilakukan di Ismuhu Yahya adalah, jadi ceritanya waktu itu pengasuh kami ini kan pengusaha online waktu itu, Pak ya. Dia dapat amanah tanah wakaf untuk dibangun masjid. Nah, kebanyakan pengusaha biasanya langsung menyisihkan hasil usahanya untuk pembangunan masjid tersebut. Kebanyakan biasanya seperti itu ya. Nah, yang dilakukan oleh pengasuh kami tidak kayak gitu. Yang dilakukan adalah hasil usahanya tadi yang harusnya dijadikan material untuk pembangunan masjid, itu disisihkan untuk operasional merekrut anak-anak muda. Nah, ini perlu kita edukasi nih ke kawan-kawan yang pengusaha. Akhirnya yang dilakukan adalah dia rekrut anak-anak muda, saya salah satunya waktu itu, digaji setiap bulan. Kemudian anak-anak muda inilah yang menjadi wasilah melakukan penggalangan dana secara online yang hari ini menghasilkan miliaran rupiah per bulannya tadi, Pak. Kayak gitu. Nah, maka itulah yang dilakukan oleh Ismuhu Yahya, membangun manusianya dulu, kelak manusianya ini yang akan membangun bangunannya, infrastrukturnya, kayak gitu. Nah, itu yang kami lakukan di Ismuhu Yahya, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Jadi nanti program konkretnya apalagi Bang Ican tadi ya, selain berjejaring, selain berkomunitas, kemudian juga lakukan safari-safari dakwah tadi. Kemungkinan kalau kita di Pontianak itu ada pelatihan khusus memang, Pak, untuk tim gitu ya. Namanya Digital Fundraising Camp, tapi ini belum kita adakan lagi. Insya Allah nanti kalau memang sudah ada tanggalnya ya akan kita informasikan. Pelatihannya ya berbicara tentang modul 4 bagian ini, Pak. Kita ada pelatihan memang khusus untuk tim program, ada pelatihan khusus untuk tim konten, ada pelatihan khusus untuk tim campaign dan tim CS dan seterusnya kayak gitu. Ada modulnya dan mohon doanya, saya juga sedang menyelesaikan bukunya, Pak. Kayak gitu ya. Sedang menyelesaikan buku atau modul tentang berbicara tentang ini. Mudah-mudahan nanti kalau itu sudah selesai ya paling tidak harus bertatap muka tapi sudah bisa sharing ilmu lewat itu nanti. Kayak gitu. Gitu sih. Siap, terima kasih pertanyaannya, Mat. Ya, silakan Pak untuk menanggapi. Ada sedikit lagi. Ya, kalau memang ada program itu di Palembang kan nanti bikin jadwal, mungkin dari mesin-mesin akan mengirimkan tim-tim. Jadi dari 10 masjid mungkin jadi 40 orang kan untuk 4 personal untuk yang ngisi itu. Jadi mungkin bisa kita patungan dari seluruh masjid-masjid di Palembang ini. Jadi enggak terlalu berat kalau satu masjid aja untuk ngundang itu mungkin, nah itu kerepotan. Tapi kalau kita sudah satu tim yang ada orang 30, mungkin dari satu masjid mengirimkan untuk 4 orang kan, untuk tim itu. Nah, jadi mungkin kita bisa lebih mudah ya. Terima kasih. Baik Pak, nanti akan disampaikan juga ada kegiatan follow up ya nanti setelah sesi ini berakhir. Baik. Nah, mungkin sebelum kita tutup Bapak-bapak dan teman-teman jamaah sekalian, ada sedikit mungkin pesan Bang Ican untuk para jamaah yang hadir pada hari ini. Singkat saja, mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan yang ada pemirsa kita juga yang di rumah, Bang. Live langsung. Silakan Bang. Iya. Baik. Jadi mungkin terakhir yang menjadi hal yang paling fundamental, saya dinasihati oleh guru saya, Pak. Ini yang menjadi sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang menjadi
pondasi gitu ya. Ada satu kata yang menurut saya ini kata ajaib, Pak. Ada satu kata ajaib yang kata ini terdiri 4 huruf gitu ya. Kata ini bisa membuat sesuatu yang besar menjadi kecil, bisa membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, bisa membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, dan bisa juga membuat sesuatu yang dekat menjadi jauh. Ada yang tahu enggak kata apa ini? Satu kata 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Uniknya kata-kata ini kalau di otak-atik bisa memberikan hasil bumi dan langit gitu. Ada yang tahu? Apa? Iman. Apa lagi? Taat. Apa lagi? Uang gitu ya. Apa lagi? Apa Pak? Amal. Apa lagi? Jawabannya benar tapi belum tepat. Apa? Kata itu adalah NIAT. Ya. Jadi mungkin kita sudah sering dapat nasihat dalam beramal soleh itu luruskan niat. Sering enggak gitu ya? Luruskan niat, bersihkan hati, gitu-gitulah ya. Nah, saya ingin mengajak ya sebelum bapak-bapak melakukan apa ya istilahnya eksekusi atau praktek dari pengetahuan yang didapat hari ini, itu dulu yang pertama yang harus diluruskan. Sebaik-baik niat apa Pak? Ya enggak ada yang lain kecuali berharap ridho Allah, betul ya? Ya. Nah, maka ketika kita melakukan proyek-proyek dakwah, melakukan proyek-proyek amal soleh, lakukanlah hanya untuk membesarkan nama yang di atas, bukan nama lembaga, bukan nama aliran, bukan nama kelompok, apalagi nama personal. Gitu ya. Makanya di Ismuhu Yahya, narasi sidak itu Pak tidak kita jadikan lembaga. Sebenarnya pacak bae kan dibuat Yayasan Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an, betul enggak? Nah, tapi itu tidak lakukan. Kenapa? Karena supaya narasi sidak ini bisa diklaim oleh banyak orang untuk dipakai dalam menjalankan program dakwahnya. Kayak gitu. Nah, karena yang terpenting bagi kami adalah terwujudnya visi misi yang ada di dalamnya. Umat ini balik ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Qur'an. Itu intinya. Jadi tidak penting Ismuhu Yahya harus terkenal apa tidak, kayak gitu. Nah, itulah implementasi dari niat lillahi ta'ala tadi. Nah, hari ini saya ingin mengajak ya bapak-bapak yang ada di sini, ketika kita bergerak melakukan aktivitas proyek dakwah ini, ya, mari kita upgrade niat kita untuk tidak ada niat yang lain kecuali kita melakukan ini adalah untuk mengharap ridho Allah. Nah, bicara berharap ridho Allah ini, ya, kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa ngukur niat seseorang, Pak ya. Tapi kata guru saya, itu ada ciri-cirinya, ya. Niat orang yang lillahi ta'ala ini ada ciri-cirinya. Nah, tapi sebelum masuk ke ciri-cirinya, kenapa sih kita harus mengupgrade niat kita? Saya jawab pakai sebuah perumpamaan. Kita misalkan dapat sebuah undangan pernikahan Pak, untuk hadir di resepsi pernikahan, katakanlah kerabat kita. Ketika kita buka undangan tersebut, langsung berdecak di dalam pikiran kita, datang karena pasti makanannya lemak-lemak. Biasanya saya itu Pak ya, pasti ada ayam, ada rendang dan macam-macam lah isinya resepsi itu kan. Datanglah kita ke acara tersebut. Sampai di situ kita makan, perut kita kenyang enggak? Kenyang lah gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sudah pasti dapat pahala silaturahim atau tidak Pak? Sudah pasti dapat belum? Belum tentu. Kenapa? Karena innamal a'malu binniat. Niat kita datang tadi apa? Untuk makan kan? Karena yang ada di dalam otak gitu ketika dapat undangan itu apa? Makan gitu ya. Cerita kedua, dapat undangan nih. Kita buka undangannya. Langsung terbetik di dalam pikiran kita, oh Masya Allah yang undang kerabat kita. Datang mudah-mudahan kaget pacak komunikasi lagi dengan kerabat-kerabat yang ada di situ. Kebetulan sudah lama juga tidak ketemu. Mudah-mudahan pacak silaturahim lagi kaget. Datanglah kita ke acara tersebut. Pertanyaannya,
Kita dapat makan enggak Pak kira-kira di resepsi itu? Insya Allah dapat. Kenyang enggak perut kita? Kenyang. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dapat pahala silaturahim enggak? Insya Allah dapat. Kenapa? Sudah diniatkan sejak awal. Betul enggak? Satu aktivitas yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda, bahkan perbedaannya bumi dan langit. Hanya dengan apa? Mengotak-ngatik satu kata 4 huruf tadi. NIAT. Nah, maka saran saya setelah ini, mari kita luruskan niat kita lagi sebelum praktek, sebelum kita kembali ke aktivitas ngurus dakwah di masjidnya masing-masing. Niat aku ngurus masjid ini untuk apa? Untuk nyari penghidupan kah? Untuk cari namo kah? Cari panggung kah? Atau supaya dipandang orang kah? Upgrade niat kita Pak. Tidak ada niat kecuali untuk berharap ridha Allah. Nah, berharap ridha Allah ini ada ciri-cirinya Pak. Ya. Ciri-cirinya apa kira-kira? Kita kan sering jingok wong, oh masya Allah wong ini lillahi ta'ala nian dia nih. Nah kira-kira kita menyimpulkan seseorang tuh lillahi ta'ala tuh biasanya karena apa? Apa kira-kira? Karena dia tuh kejingoan cak mano kira-kira. Sering kan kita kadang-kadang secara spontan, iya kan? Oh masya Allah wong ini lillahi ta'ala nian dia nih dalam dakwah. Nah itu nah kan. Pernah enggak kita tuh pikiran cak itu tuh? Pernah ya? Biasanya karena kita melihat apanya? Keikhlasannya, apa lagi? Apa? Effortnya, usaha dia. Apa lagi Pak? Tindak tanduknya, actionnya untuk ibadah. Apalagi kira-kira? Keistiqomahannya, kesungguhannya dan lain sebagainya ya. Itu jawaban penerga loh Pak. Tapi kalau nak dirangkum, ciri-ciri orang yang niat lillahi ta'ala itu dirangkum oleh guru saya tuh dalam 2 kalimat. Pertama, dipuji-puji dia udah terbang, dicaci maki dia udah tumbang. Itu ciri-ciri wong yang lillahi ta'ala Pak. Dan kita juga sering mendengar quote, kalau niatnya karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Jadi setelah ini Pak, kalau memang niat kita menjalankan proyek dakwah ini karena Allah, harusnya tidak ada yang menghalangi kita. Nak ada dana, kita akan terus bergerak. Nak ada jejaring, nak ada jejaring gitu ya. Kita akan terus mengupayakan cak mana caranya proyek dakwah ini bisa berhasil. Gitu. Nak rame-rame, nak dewean, harusnya itu tetap bisa membuat kita totalitas dalam mengerjakan proyek dakwah ini. Kalau memang sungguh-sungguh niatnya karena Allah kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan gitu ya. Hal fundamental ini harus kita miliki ya. Mari kita upgrade niat kita, kita mengerjakan, kita diamanahkan sebagai pengurus masjid ini, tidak ada niat lain dan tidak ada niat lain kecuali yang akan kita besarkan adalah agamanya Allah kayak gitu. Dan ciri-cirinya apa? Tadi. Kalau kita berhasil, ada program yang berhasil dipuji, ya tidak merasa. Karena kita sadar bahwasannya itu terjadi atas izin Allah. Kalaupun gagal, dicaci maki, itulah kanlah kuomongkan, tidak akan berhasil program itu. Itu tidak akan membuat kita berhenti Pak. Karena kita tidak peduli dengan apa kata manusia, ibaratnya ya itu. Yang kita harapkan adalah ridha Allah kayak gitu. Nah, jadi lebih kurang mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita galau-galau dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk mencetak mesin-mesin amal soleh terbaik kita yang akan menjadi wasilah pahala jariah untuk kita semua gitu ya. Kelak kalau kita sudah mati, programnya masih berjalan, ya mudah-mudahan itu menjadi amal mesin amal soleh yang akan terus mengalirkan pahala untuk kita sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik tidak bermanfaat dan yang sia-sia datangnya dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ican atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita panggilkan 2 penanya. Tadi ada Pak Bayu dan Pak Renaldi untuk maju ke depan. Ada bingkisan Pak? Masya Allah, alhamdulillah, silakan maju ke depan Pak Bayu dan Pak Renaldi. Dan dua penanya pertama izin. 2 penanya pertama ada Pak
Bayu dan Pak Renaldi, dan mohon izin untuk Bang Ican dan juga perwakilan dari sentra masjid untuk membagikan bingkisannya di depan, Pak. Izin di depan kamera, Pak. Di sebelah sini, Pak, ya, silakan. Silakan Pak Bayu di sebelah sini. Ya, nanti satu kita serahkan dari Bang Ican terlebih dahulu. Ini Bang Ican. Ya, kepada salah satu Mas. Ya, silakan nanti. Setelah ini akan Mas Febri akan memberikan. Ya. Iya, sekali lagi mungkin Mas Febri, nah, Bang Ican boleh Bang Ican boleh sebelah sini, nanti ada pemberian cenderamata. Oke, silakan. Baik, terima kasih, selamat kepada dua penanya Bapak. Selanjutnya kita penyerahan cenderamata untuk pemateri yang hal ini akan diserahkan oleh Masjid Baitur Rahman, dan izin juga Ketua Paskas dan Sentra Masjid untuk maju ke depan berfoto bersama dan juga menyerahkan cenderamata kepada pemateri kita, Bang Ican, di tengah-tengah pada hari ini. Silakan Ustadz, silakan Mas Aziz, silakan perwakilan yang memberikan cenderamata kepada Bang Ican. Masya Allah. Kita foto bersama dulu Bang Ican. Loh, aduh. Ya Allah. Baik. Ya, boleh kita setelah ini Bapak Ibu, sebelum kita tutup dan foto bersama, mari kita akhiri acara kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum, jangan bubar dulu, nanti ada penyampaian program pasca kegiatan follow up event yang akan disampaikan oleh Mas Febri nanti setelah ini. Namun setelah kita tutup, di depan sudah ada bakso ya Mas ya? Ada bakso dan Mas Aziz, nanti bisa langsung bapak-bapak bisa santap dan bisa dibawa pulang juga Mas ya. Oke, mari mungkin kita bisa penyampaian dulu Mas ya. Ya, setelah itu nanti kita foto bersama bapak-bapak ya. Oke, silakan Mas Febri. Terima kasih Mas Hafiz atas penyampaiannya. Bapak-bapak, kita santai aja ya, nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti setelah ini kita akan foto-foto. Tapi tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh penanya juga, bahwa setelah ini kita akan ada apa lagi nih setelah ini. Jangan sampai setelah kegiatan hari ini berjalan, tapi seakan-akan jadinya sekali saja, tanpa nanti nextnya tanpa ada keberlanjutan. Nah, kami dari sahabat takmir dan juga dari sentra masjid menyampaikan bahwa kami berkomitmen dan mengajak kepada bapak-bapak sekalian, para takmir, para pemakmur masjid, untuk kita bisa selalu bersilaturahmi dan kita bisa memfollow up aksi nyata kita untuk kita bisa memakmurkan masjid lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengajak kepada bapak-bapak sekalian, nanti nextnya akan ada dari kami kontak person dari humas yang akan menghubungi bapak-bapak semuanya untuk bisa menanyakan feedback bagaimana kegiatan ini berjalan dan apa harapan yang bisa kita bantu dari sahabat takmir. Jadi mungkin bapak-bapak yang belum tahu, kegiatan ini juga diinisiasi oleh sahabat takmir, yaitu komunitas yang bertujuan untuk bisa mengikat dan juga bisa menggait silaturahmi untuk antar takmir dan juga membantu setiap hal-hal yang menjadi problematika tiap masjid. Dan salah satunya terkait dengan strategi dana dan strategi yang lainnya itu dibantu oleh sahabat takmir seperti itu. Maka insya Allah mohon izin ya Pak, untuk nantinya akan ada dari kami humas yang menghubungi dan juga nanti nextnya akan ada
bapak-bapak dari setiap peserta yang akan masuk juga ke grup kami Sahabat Takmir Palembang, dan nanti di sana kita akan bisa saling bertukar pikiran dan juga membantu untuk next apa yang kita akan lakukan selanjutnya untuk strategi kemakmuran masjid kita di Kota Palembang ini insya Allah. Sepakat Pak? Sepakat Pak ya? Oke, alhamdulillah. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kembali. Dan terakhir bagi bapak-bapak yang memegang kupon tadi ada voucher untuk belanja tadi dari sentra masjid, mempersilahkan apabila ingin membelanjakan bisa ke stand juga, ada potongan 50.000 untuk belanja nominal minimal 150.000 seperti itu. Baik, terima kasih. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kita boleh foto bersama di depan sini. Ya, nanti kalau mau buat video boleh Mas Aziz, kita ada slogan.